Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali meskipun masih dalam pembelajaran daring ya. Baik, teman-teman anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran PAI yang judulnya adalah perilaku jujur dan adil. Namun pada kali ini Mister hanya membahas tentang perilaku jujur ya. Mohon diperhatikan, mari kita mulai pembelajaran kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan PTS PAI di semester 1. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian mendapatkan hasil yang terbaik dari usahanya yang terbaik. Nah, kita langsung masuk ke pembelajaran kita ya. Yang pertama adalah 7 esensi SMP ITI Al-Fawwas. Nah, di sini kita materi kali ini ada kaitannya dengan 7 esensi atau 7 esensi SMP Al-Fawwas, yang mana kaitannya ada di self leadership, bagaimana cara kita mengendalikan diri kita dan memimpin diri kita sendiri dan memimpin orang lain. Lalu berikutnya, sikap jujur dan adil merupakan salah satu dari karakter atau sifat akhlakul karimah, yang mana sikap jujur dan adil ini merupakan salah satu sikap yang sangat terpuji. Baik, langsung pada berikutnya. Nah, ini ada sebuah quotes yang menyatakan bahwasanya orang-orang yang suka berkata jujur akan mendapati 3 hal, yaitu yang pertama kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Nah, maka dari itu kita harus selalu berkata jujur ataupun berbuat jujur. Oke, dalam materi ini sebelum kita masuk ya, kita diberikan sebuah dalil yang berkaitan dengan jujur. Ada di surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Oke. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Maka dari itu Allah sangat menganjurkan dan mewajibkan untuk kita sebagai hambanya dan manusia untuk selalu berkata jujur dan berbuat jujur, karena itu merupakan adalah perbuatan yang baik yang terpuji. Nah, lalu berikutnya pengertiannya, apa sih itu jujur? Jujur adalah sikap yang dimiliki seorang yang senantiasa berpijak kepada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan, rekayasa, basa-basi, dan kepura-puraan serta perbuatan manipulatif. Jadi jujur itu adalah sebuah sifat yang sangat baik, yang mana selalu berbicara apa adanya sesuai dengan faktanya ya, atau berbuat apa yang harusnya diperbuat ya, tidak menyelempeng atau tidak menyeleweng kepada hal-hal yang buruk. Nah, itu adalah pengertian dari jujur secara sederhananya. Jika kita artikan dengan yang lebih lagi, mungkin akan sangat besar dampak dari jujur itu pada diri kita. Nah, lalu berikutnya ya, klasifikasi jujur. Klasifikasi jujur dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah jujur dalam perbuatan dan jujur dalam perkataan. Apa maksud jujur dalam perbuatan? Yang pertama adalah sikap seseorang yang selalu sesuai dengan yang dikatakan. Jadi ketika ada perkataan dari diri sendiri ataupun dari orang lain, dia akan melakukan sesuai dengan apa yang dikatakannya. Ya. Nah, lalu berikutnya jujur dalam perkataan apa? Jujur dalam perkataan adalah sikap seseorang yang selalu berkata benar, ya, tidak mengurangi, tidak menambahi sesuatu dalam apa yang sudah disampaikan atau apa yang sebenarnya terjadi. Jadi bukannya menambah-nambahkan ketika ada informasi A ya disampaikan A, bukan informasinya yang disampaikan B, sehingga itu ada unsur yang namanya manipulasi ya, atau melebih-lebihkan gitu. Nah, ini harus benar-benar bisa kita jaga ya, perkataan jujur dan perbuatan jujur. Sulit pasti ya, sulit itu pasti. Karena apa ya, dalam sebuah peribahasa mengatakan qulil haqqo walau kana murran, katakanlah meskipun itu pahit gitu. Artinya apa? Jujur itu pasti pahit rasanya, butuh keberanian ya, butuh tanggung jawab, butuh ketegasan untuk kita bisa berkata jujur gitu. Karena apa? Karena dampak dari jujur itu
ketika semuanya sesuai dengan prosedurnya maka hasilnya juga baik. Tapi apabila tidak sesuai dengan apa yang jadi realitanya, maka konsekuensinya juga akan berbahaya untuk diri sendiri. Maka dari itu jujur itu adalah baik, gitu ya. Oke, lalu berikutnya hikmah berlaku jujur. Nah, apa hikmah berlaku jujur? Sangat banyak hikmahnya apabila kita benar-benar perhatikan dan kita aplikasikan jujur ini dalam kehidupan kita, baik secara lisan ataupun secara tindakan. Apa saja? Yang pertama, bernilai ibadah. Ini merupakan salah satu sikap atau karakter sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu as-sidq, ya, atau sidik, ya, yang mana jujur. Ya, maka dari itu apa? Bernilai ibadah. Ketika kita menyampaikan sesuatu sesuai dengan realitanya, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi apabila kita melebih-lebihkan atau mengurang-urangi atau kita bohong akan fakta yang terjadi, maka itu sudah tidak bernilai ibadah lagi, melainkan dosa. Mendatangkan pahala, maka kita akan diberikan pahala. Ya, memberikan ketenangan batin. Nah, kita akan tenang. Karena apa? Sebagai pepatah juga mengatakan ra'su dzunubi kadziba. Jadi pangkalnya dosa itu ada di bohong. Jadi semakin banyak kita bohong, maka akan banyak juga dosa yang kita terima, ya. Karena ada hadis mengatakan iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur, ya. Maka apa? Jauhilah sikap bohong, karena sikap bohong itu akan berdampak keburukan, ya, dan akan dicap sebagai pembohong, gitu ya. Terus berikutnya, ya, memiliki keberanian yang tinggi. Nah, karena yang seperti tadi bisa sampaikan bahwasanya ketika kita mau jujur butuh keberanian. Karena apa? Ada konsekuensi di balik kejujuran tersebut. Yang berikutnya, mendapat kepercayaan, ya, orang akan percaya sama kita dan selalu diberikan amanah dan tanggung jawab dari orang lain karena kita orangnya jujur. Yang berikutnya, menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan. Ketika kita berkata jujur, kita berarti mempunyai sumbangsi untuk menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan. Gitu ya. Oke, yang terakhir adalah memperkokoh, ya, proses berbangsa dan bernegara. Artinya apa? Kita juga membantu menegakkan, membangun, ya, bangsa yang jujur dan negara yang jujur. Karena apa? Semua dimulai dari kita, ya, bukan dimulai dari pemerintah. Semua dimulai dari diri masing-masing. Ketika semua penduduknya, ketika semua warganya jujur, maka bangsanya pun akan jujur. Tapi kalau bangsanya sendiri suka berbohong, suka berkhianat, ya, suka mengingkar janji, maka negara dan bangsanya pun tidak akan jauh beda dari apa yang dilakukan oleh bangsanya atau oleh penduduknya. Maka dari itu kita mulai dari kita, ya, selalu berkata jujur, baik itu kepada diri sendiri, baik kepada orang tua, kepada teman, dan ketika kita bermasyarakat nanti. Oke, implementasi jujur. Nah, ini adalah sedikit contoh implementasi jujur di dalam kehidupan kita, yang mana kita ada di 3 lingkup yang berbeda. Ada di ruang lingkup sekolah, ada di rumah, ada juga di masyarakat. Nah, bagaimana jika kita berada di ruang lingkup sekolah, ya? Contohnya untuk implementasi jujurnya, tidak mencontek, gitu ya, berkata jujur kepada teman dan guru dan sebagainya, gitu ya. Nah, kalau ditanya sama teman sama gurunya, semuanya berkata jujur. Kenapa datang terlambat? Ya, katakan sejujurnya, ya, meskipun itu pahit atau ada akibatnya. Gitu ya, mencontek lebih baik nilai kecil daripada nilai besar tapi dari hasil mencontek. Ini contoh sederhana yang ada di sekolah. Lalu apa yang di rumah? Nah, secara implementasinya adalah jika berjanji kepada orang tua, contohnya sederhananya adalah kita keluar, pulang jam berapa, Nak? Jam 8, Bu. Ya berarti kita harus tepatkan waktunya jam 8 kita sudah di rumah, gitu ya. Karena apa? Ketika kita tahu-tahu datangnya jam 10, berarti kita sudah tidak jujur sama orang tua dan kita berbohong kepada orang tua kita. Nah, ya, itu seperti itu. Tidak menyembunyikan sesuatu ketika ada permasalahan atau apa, ditanya sama orang tua, kita lebih cenderung tertutup sama orang tua, tidak mau cerita, tidak mau berbagi sama orang tua,
gitu ya, tapi dampak kepada kitanya adalah buruk gitu ya. Nah itu harus disampaikan, harus jujur ya, meskipun mungkin sulit diterima oleh orang tua, sulit diterima oleh teman, sulit diterima oleh guru, namun itu lebih baik daripada kita bohong, karena sekali kita bohong kita akan terus berbohong. Lalu berikutnya di masyarakat. Nah di masyarakat berkata jujur dan janganlah mengada-ngada, jangan menyembunyikan sesuatu dan sebagainya. Ketika di masyarakat pun sama, ya. Nah, jadi artinya kita berkata apa adanya, ya. Kita berkata jujur pada orang lain agar semuanya dapat mempercayai kita sebagai individu yang ada di lingkungan tersebut yang termasuk orang-orang yang jujur. Nah, itu ya. Nah, ini adalah implementasi dari sikap jujur. Jadi mohon harapan Mister kepada teman-teman anak-anakku sekalian, yuk kita sama-sama, kalau bukan kita yang memulai untuk selalu berkata jujur, siapa lagi gitu ya, karena semuanya berawal dari diri kita dan akan kita tuai hasil apa yang kita lakukan sekarang gitu ya. Oke. Nah, ini penting ya. Dengan berkata dan berperilaku jujur, kita akan dihormati, dihargai, disegani, dan dipercaya oleh orang lain. Namun kebalikannya, jika kita berperilaku bohong, maka kita tidak akan dihormati, kita tidak akan dihargai, dan kita tidak akan disegani, dan kita tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain. Nah, maka dari itu selalulah berprinsip untuk selalu berkata jujur ya pada diri sendiri, meskipun ya dampaknya buruk atau ada konsekuensi yang harus kita terima. Oke, mungkin itu anak-anakku ya sekalian terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Pada anak-anakku sekalian, silakan tonton videonya dari pertama sampai terakhir. Nanti apabila ada pertanyaan dan sebagainya, nanti teman-teman anak-anak bisa ditulis di kolom komentar, ataupun nanti ketika kita PTMT kembali di pekan akan datang, kita bisa diskusi atau kita bisa anak-anakku sekaligus tanya secara langsung kepada Mister gitu ya. Terus semangat, jangan patah semangat, terus berikan yang terbaik, jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, agar kita jadi orang yang dihormati, dihargai, dan dipercaya oleh banyak orang gitu ya. Karena seorang pemimpin tidak akan pernah jadi seorang pemimpin apabila pemimpinnya itu bohong atau pembohong gitu kan. Nah, maka dari itu jadilah diri sendiri yang selalu menjadi pribadi yang jujur. Oke, mungkin itu saja. Adapun nanti tugas pada hari ini nanti akan Mister share melalui Google Classroom ya. Nanti anak-anakku sekalian coba dicek Google Classroom-nya. Ya, nanti di sana ada tugas yang sudah Mister berikan, anak-anakku langsung dikerjakan dan dikumpulkan. Batas terakhirnya jam 10 malam ini ya. Silahkan dikerjakan. Oke, mungkin itu aja. Sekian dari Mister. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.